Kabareskrim Mabes Polri bersama tim Bea Cukai berhasil menggagalkan penyelundupan barang haram narkotika jenis sabu. Sabu seberat 200 kg berhasil diamankan di sebuah gudang di Cikarang bersama 4 pelaku jaringan narkotika internasional. Inilah karung-karung yang berisi jagung, di dalamnya berisi sabu untuk mengelabui petugas. Iya. Cuma mandi doang kan? Ada di sini cuma mandi. Bea Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Bapak Kapolda Bangka Belitung, ada Bapak Direktur Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, kemudian rekan-rekan dari Bea Cukai. Tentunya rekan-rekan bisa lihat di sini, alhamdulillah Bareskrim Polri bersama dengan Polda Kepulauan Bangka Belitung telah bisa mengungkap sabu seberat 200 kg jalur internasional mulai dari Myanmar, Malaysia, kemudian Kepri, Kepulauan Bangka Belitung, kemudian ke Jakarta. Alhamdulillah kita bisa ungkap. Tentunya pada siang hari ini langsung secara teknis nanti kami berikan waktu kepada masing-masing untuk menyampaikan terkait dengan bagaimana pengungkapannya, terus kemudian modusnya bagaimana, siapa pelakunya. Tentunya nanti silakan nanti rekan-rekan untuk disiapkan beberapa pertanyaan-pertanyaan. Untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan untuk Bapak Bareskrim. Silakan Pak. Yang saya hormati Bapak Dirjen Bea Cukai, yang saya hormati di sini juga hadir Kapolda Babel, kemudian Karpenmas dan Direktorat Narkotika Bareskrim dan Polda Babel, juga dengan jajaran Bea dan Cukai, di mana dalam operasi Sandi White Count 2020. Adapun keberhasilan ini kita mengungkap 200 kg sabu-sabu. Yang ingin kami jelaskan kronologisnya adalah di mana barang ini, sabu-sabu ini kemudian masuk Kepulauan Riau, kemudian Babel, dan terus ke Jakarta melalui Tanjung Priok. Barang bukti yang rekan-rekan bisa lihat di depan ini sudah dikeluarkan. Sebenarnya ini berasal dari satu karung, di mana karung itu berisi korn jagung, kemudian ada kotak ini. Jadi kotak sabu ini di dalam satu karung itu ada 4, kira-kira itu. Kemudian dari pengungkapan ini kita berhasil mengamankan 4 orang tersangka berinisial SC, kemudian A, kemudian RS dan YD. Rekan-rekan sekalian, bahwa di dalam barang bukti ini yang sangat unik adalah di mana di dalam satu karung yang berisi sabu ini, di situ ditaruh metal, ya, sehingga kita temukan juga metal detektor, sehingga kalau dilakukan swab, ya, jadi jenis barang ini masuk sejumlah 400 karung. Ya, 400 karung,
kemudian 287 itu masuk ke gudang yang ada di sekitar Jakarta Timur, kemudian 60 karung masuk ke gudang yang ada di daerah Ancol. Kemudian yang saat ini kita berada itu berjumlah 73 karung, ya, dengan total kilonya kurang lebih sekitar 8 kilo. Jadi dari 73 karung yang ditemukan itu ada 8 kilo sabu. Kemudian pasal yang akan diterapkan yaitu pasal 114 Undang-Undang 35 tahun 2009 tentang narkotika, di mana ancamannya seumur hidup sampai dengan hukuman mati. Itu secara garis besar yang ingin kami sampaikan. Sebelum juga saya akhiri dan nanti mungkin ada pertanyaan, tentunya atas nama pimpinan Polri kami menyampaikan apresiasi atas kerjasama ini kepada Bea Cukai, kemudian Polda Babel dan Bareskrim Polri. Silakan rekan-rekan kalau memang ada yang mau disampaikan, kami persilakan. Sebelumnya mungkin dari hadirin sekalian saya muliakan, rekan-rekan para media, sedikit saya jelaskan menambahnya apa yang disampaikan oleh Pak Wakabare Reskrim tadi. Berawal dari informasi dari masyarakat yang peduli terhadap Kamtibmas tentang adanya karung berisi jagung yang diduga ada sisipan di dalamnya, dan ternyata informasi itu telah kita dalami di Pangkalan Balam, salah satu ekspedisi di Pangkalan Balam, terbukti ada 2 karung yang di dalamnya masing-masing berisi 4 pas buntut sabu. Dari situ kita berdalam, ternyata dari 73 karung itu beberapa ratus karung sudah dikirim duluan ke Jakarta, sehingga kita ikuti bersama dengan Bareskrim, kita ikuti sampai akhirnya terungkap sebanyak 200 paket ini, 196 ditambah dengan 8 yang ada di Babel, seluruhnya terungkap dan saat ini kita adukan di sini. Hasil pendalaman dari para pelaku, informasinya sama dengan yang disampaikan Pak Kabar Eskrim, berasal dari Myanmar, transit di Malaysia dulu, di Johor, Malaysia, kemudian baru ke Kepri ke Belitung, ke Bangka. Di Bangka rencananya akan diangkut dengan menggunakan truk. Truk itu naik ke kapal. Jadi dia akan ada pemeriksaan lagi, ada naik truk itu modusnya cukup bagus juga. Tapi akhirnya bisa kita buka situ, kita ikuti, dan selanjutnya kita bisa saksikan dari 8 temuan yang ada di Bangka, perkembangannya sampai 196 ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya. Yang kami hormati Pak Wakabare Reskrim, Pak Kapolda, dan juga jajaran Pak Direktur di Bareskrim maupun Polda, dan juga yang saya hormati rekan-rekan jajaran Bea Cukai, kami dengan Pak Direktur, Pak Kanwil, Kepala Kantor yang membawai kantor Cikarang. Saya ingin melanjutkan apa yang disampaikan oleh baik Pak Wakabare Reskrim maupun oleh Pak Kapolda. Ini adalah sinergi yang luar biasa. Tahun ini kita sudah bersinergi 26 kali, berarti ini yang ke-27. Dengan hasil tangkapan sampai dengan setengah tahun ini sudah hampir menyamai dengan tangkapan setahun kemarin. Jadi saya ulangi rekan-rekan media, tangkapan yang ke-27 sinergi antara Bareskrim dengan Bea Cukai ini, jumlah kuantiti yang kita tangkap ini sudah menyamai hampir menyamai setahun, selama setahun kemarin 2019. Padahal tangkapannya baru separuh. Maksudnya jumlah tangkapannya, jumlah penindakannya ya. Ini menunjukkan bahwa semakin hari kita semakin akurat, ya, efektif, dan kita menyasar kepada mafia-mafia besar. Ini adalah hal yang penting. Tadi disampaikan mengenai modus baru, biasanya kita tangkap itu di atas Aceh, kemudian di situ ada perairan Langsa, Sumawi dan sekitarnya. Kali ini mereka mengambil jalur tengah. Tadi Pak Waka dan Pak Kapolda sudah menyampaikan. Ini alert bagi kita
tetapi sekaligus menunjukkan bahwa mau pakai jalur atas, mau pakai jalur tengah, mau pakai jalur timur, kita ada di mana-mana karena kita memang sinergi. Saya kira itu yang message yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, ini adalah modus baru rekan-rekan media, dan yang baru kita lihat ini pakai jagung. Nah, tadi kami sudah rapat singkat dengan Pak Waka dan Pak Kapolda. Ini nanti kita akan jadikan sebagai referensi baru untuk penanganan ke depan. Apakah itu jagung, apakah itu kedelai, ataukah komoditi-komoditi yang selama ini memang tidak kita lihat potensinya, tetapi pada kenyataannya ini sekarang sudah menjadi bagian daripada modus itu. Sebelumnya biasanya mereka melalui kapal kecil Oksadon di Aceh, sekarang mereka menyamarkan dengan jagung. Dan yang kedua, ini mereka memanfaatkan luasnya pantai dan laut kita, tetapi sekaligus ini juga menunjukkan bahwa kita masih siaga. Meskipun mereka pakai modus antar pulau, tetap aja bisa kita deteksi. Kemudian yang terakhir, saya kira tanggapan kita ini meskipun dalam masa yang sulit pandemi, tetap petugas kita siaga, baik dari Polri maupun Bea Cukai, termasuk juga dengan BNN. Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan yang di lapangan. Terima kasih kepada jajaran daripada Polri dan juga Bea Cukai yang telah luar biasa dedikasi tinggi di tengah kesulitan. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih, dan tentunya kepada masyarakat yang banyak membantu aparat penegak hukum kita. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinasikan dengan BNN karena tentunya akurasi kecocokan